Monas Tamrin, Bundaran HI, dan berakhir di gedung BPPT Jakarta Pusat. Saat ini mobil listrik merupakan salah satu alternatif cerdas dalam penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Percaya nggak percaya, pada tahun 2013 Indonesia sudah pernah punya mobil listrik loh guys. Balik lagi bersama gua pada segmen Opini Santai di channel Narasi Santai. Inilah kisah Dasep Ahmadi, dari mimpi mobil listrik nasional hingga berakhir di balik jeruji. Jauh sebelum mobil listrik pernah menjadi tren seperti saat ini, Indonesia pernah memiliki sosok yang berani bermimpi besar untuk menciptakan inovasi yang tidak terpikirkan oleh orang pada saat itu. Ia adalah Bapak Dasep Ahmadi, lulusan Institut Teknologi Bandung yang pada tahun 2013 berambisi menciptakan mobil listrik buatan anak bangsa, produksi dalam negeri. Kala itu, mobil listrik belum populer ya? Ya tentu aja. Jangankan mobil listrik, mobil bensin aja belum banyak jumlahnya. Tapi beliau percaya Indonesia mampu membuat kendaraan yang lebih ramah lingkungan secara mandiri tanpa bergantung pada luar negeri. Ia kemudian berhasil menciptakan dan memperkenalkan mobil listrik bernama Evina, Electric Vehicle Indonesia, yang diproduksi oleh perusahaannya PT Sarimas Ahmadi Pratama. Mobil tersebut dirancang sebagai kendaraan kompak berkapasitas 5 penumpang, ditenagai motor listrik 20 kWh dengan baterai lithium ion. Mobil tersebut diklaim mampu menempuh jarak hingga 130 km dalam sekali pengisian daya sekitar 4-5 jam. Lumayan dong untuk digunakan pada masanya, 130 km loh guys. Pun harga jualnya pada saat itu sekitar 200-300 juta rupiah dengan biaya listrik bulanan yang jauh lebih hemat dibandingkan membeli bensin pada mobil berbahan bakar bensin. Bahkan perusahaan baterai pada saat itu, yaitu PT Nipres Tbk, menyatakan kesiapan untuk memproduksi baterai lithium jenis lithium ferrofosfat atau LFP. Baterai LFP ini adalah salah satu varian dari keluarga baterai lithium ion. Perbedaan utama baterai ini terletak pada bahan kimia penyusun katoda atau kutub positifnya yang menggunakan campuran lithium, besi ferro atau iron, dan fosfat. Kalau ngomongin zaman sekarang, di tahun 2026 ini, baterai LFP saat ini sedang menjadi primadona dan digunakan secara masif oleh produsen mobil listrik atau EV besar seperti BYD, Wuling, bahkan Tesla untuk mobil varian standar range mereka. Alasan penggunaan baterai ini pada mobil listrik sekarang adalah: pertama, tingkat keamanan yang ekstra tinggi; kedua, umur pakai yang sangat panjang; ketiga, biaya produksi yang murah; dan terakhir, aman jika diisi 100% setiap harinya. Tapi dengar biaya produksi yang murah terdengar mencurigakan gak sih? Tapi balik lagi, semua pasti ada plus dan minusnya. Keputusan PT Nipres Tbk untuk memproduksi baterai lithium yang kemudian dikenal erat dengan pengembangan LFP pada tahun 2013 itu merupakan sebuah langkah bersejarah bagi industri otomotif di Indonesia. Pada Juli 2013, pabrik baterai lithium pertama di Indonesia milik Nipres ada di Cilengsi di Bogor. Mengingat perusahaan ini adalah perusahaan publik, ada beberapa alasan kenapa PT Nipres Tbk menyatakan kesiapannya. Alasan yang pertama adalah karena proyek mobil listrik nasional pada tahun 2012 sampai 2013, Menteri BUMN pada saat itu, Pak Dahlan Iskan, sedang sangat agresif mendorong proyek Purwarupa Mobil Listrik Nasional atau dikenal dengan tim Putra Petir yang diisi oleh teknolog seperti Dasep Ahmadi dan Ricky Elson. Alasan yang kedua karena ada momentum KTT APEC 2013 di Nusa Dua, Bali. Apa itu KTT APEC? KTT APEC adalah pertemuan tahunan ke-25 pada tahun 2013 yang mana mempertemukan para pemimpin ekonomi Asia Pasifik yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 5-7 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan ini bertema Resilient Asia Pacific Engine of Global Growth dan menghasilkan 7 kesepakatan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan ketahanan pangan. Alasan yang ketiga adalah investasi strategis dan transfer teknologi. Untuk merealisasikan kesiapan tersebut, di tahun 2013, Direktur Nipres saat itu, Richard Tandiono, menyatakan kesiapan perusahaannya dan menggelontorkan investasi sekitar 1,5 juta US dollar atau sekitar 14 miliar rupiah pada saat itu untuk membangun produksi lithium seluas 500 meter persegi di Cilengsi, Bogor. Meskipun saat itu produksi awalnya belum 100% lokal, yaitu sekitar 75% komponen selnya masih diimpor dari Taiwan dan dirakit dengan 25% kandungan lokal. Ini menjadi tonggak sejarah bahwa industri dalam negeri sudah berani memulai perakitan atau assembly dan manajemen daya baterai lithium untuk kebutuhan kendaraan listrik. Namun proyek ini tidak berjalan lancar.
Masalah bermula ketika pada bulan April tahun 2013, Kementerian BUMN meminta beberapa perusahaan plat merah untuk menjadi sponsor pengadaan 16 unit mobil listrik. Mobil-mobil tersebut akan digunakan untuk mendukung acara konferensi APEC di Bali. Ya, sekalian untuk pamer juga lah kalau Indonesia punya dan bisa menciptakan kendaraan bertenaga listrik gitu. 3 perusahaan BUMN, PT BRI, GCN, dan PT Pertamina menggelontorkan dana sekitar 32 miliar rupiah untuk pemesanan mobil listrik melalui perusahaan Dasep. Dasep ini siapa sih? Beliau adalah seorang insinyur mesin yang seperti gua bilang tadi di awal, ia lulusan ITB yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam merancang kendaraan dan teknologi otomotif di Indonesia. Pada periode 2012 sampai 2013, ia direkrut oleh Menteri BUMN pada saat itu, Pak Dahlan Iskan, ke dalam tim Putra Petir itu tadi untuk mewujudkan ambisi proyek mobil listrik nasional atau Molina. Sayangnya, dalam prosesnya, mobil listrik yang dipesan dianggap tidak memenuhi standar teknis dan kelayakan jalan. Tapi agak janggal ya. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain yaitu pertama ada sistem rem yang melebihi batas standar keamanan, kedua uji roda depan tidak sesuai dengan toleransi aturan pemerintah, ketiga nomor rangka tidak dipasang secara permanen. Kendaraan tersebut adalah hasil modifikasi dari Toyota Alphard berbahan bakar bensin yang kemudian menjadi listrik tanpa rekomendasi resmi dari ATPM. ATPM adalah agen tunggal pemegang merek. Silahkan kalian search sendiri di Google ya. Yang gua tahu itu perusahaan nasional yang ditunjuk oleh prinsipal manufaktur luar negeri untuk secara eksklusif mengimpor, mendistribusikan, memasarkan, dan melayani purna jual atau disebut dengan after sales itu sendiri. Purna jual dari produk suatu merek, bisa elektronik, bisa otomotif. Karena dianggap tidak sesuai spesifikasi dan menyebabkan kerugian negara sebesar 28 miliar rupiah, kasus ini berlanjut ke ranah hukum. Loh, bentar. Kok bisa ya? Padahal kan proyek strategis nasional ya jatuhnya. Tahu karena ada pihak yang sengaja membuat proyek ini gagal karena tidak mau kendaraan yang berbahan bakar bensin nantinya tergantikan oleh kendaraan listrik. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Bapak Asepda Ahmadi serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 17 miliar rupiah. Di tingkat kasasi, hukumnya bahkan diperberat menjadi 9 tahun. Dasep pun tentu menolak putusan tersebut dan ia berpendapat bahwa dalam proses penelitian dan pengembangan teknologi, kekurangan adalah hal yang wajar dan menurutnya inovasi memang membutuhkan waktu dan proses penyempurnaan. Ia kemudian kembali mengajukan peninjauan kembali pada tahun 2022 dan Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonannya dan mengurangi hukuman menjadi 7 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. 7 tahun penjara yang tadi gua mention adalah hasil dari kasasi ini tadi guys. Jadi antara inovasi dan hukum, ya kisah ini menjadi cerita yang kompleks ya. Karena di satu sisi ia dipandang sebagai inovator yang mencoba untuk membangun mobil listrik nasional di masa ketika ekosistemnya belum siap. Tapi di sisi lain, pengadilan menilai terdapat pelanggaran hukum yang merugikan negara sebesar nominal yang sudah gua sebutkan tadi. Jadi menurut gua perjalanan ini ya menjadi pelajaran penting juga bahwa inovasi yang besar memerlukan dukungan sistem yang kuat, regulasi yang jelas, serta pengawasan yang ketat agar tidak berujung pada persoalan hukum. Ya inovasi itu tentu harus didukung dengan sistem yang matang ya, karena di saat kita sedang berpacu mencari solusi alternatif energi untuk masa depan, kita diingatkan bahwa niat besar dan eksekusi secara teknis saja tidak cukup. Dibutuhkan jaring pengaman regulasi yang paham bahwa dalam setiap riset dan teknologi yang baru, kegagalan adalah bagian dari proses, bukan selalu kejahatan. Menurut kalian, apakah sistem kita hari ini sudah lebih siap melindungi para inovator? Coba drop opini kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Bang An dari Narasi Santai and see you on the next video. Bye.